Tak mau jadi korban perang Australia dan Indonesia, ribuan warga negeri kangguru demo brutal di ibu kota. They tend to get the crowd very irritated and agitated. Then they start pushing and shoving. Do you see him? He didn't come from our protest. Perang Indonesia dan Australia yang dikhawatirkan dunia benar-benar terjadi setelah Indonesia melancarkan serangan militer terhadap Australia pada bulan lalu. Warga Australia yang menolak tindakan tersebut tampak turun ke jalan melakukan demonstrasi. Diberitakan Reuters pada Rabu, para pengunjuk rasa turun ke ruang-ruang umum dan di luar kedutaan Australia di kota-kota di Canberra pada Rabu untuk mengecam invasi ke Australia. Sementara lebih dari 1.000 demonstran anti-perang yang mencoba melakukan hal yang sama di Australia justru ditangkap. Protes paling awal yang diketahui terjadi di luar kedutaan Australia di Canberra pada Rabu sekitar pukul 1 ST 6.00 GMT atau hanya 3 jam setelah Presiden Australia mengatakan dia telah meluncurkan operasi militer Australia ke perbatasan. Laporan berita lokal menunjukkan puluhan pengunjuk rasa di ibu kota Australia mengibarkan bendera perdamaian dan meneriakan hentikan perang. Di Sydney, ratusan demonstran tampak berkumpul di luar Downing Street, rumah bagi Perdana Menteri Australia. Mendesak Australia untuk berbuat lebih banyak, kami membutuhkan bantuan kami, membutuhkan seorang untuk mendukung kami, kata seorang pendemo. Australia terlalu kecil dan tekanannya terlalu besar, tambahnya. Seorang demonstran mengatakan kepada Reuters, saya merasa bahwa kita berada dalam momen yang sangat berbahaya bagi seluruh dunia. Sementara itu, sebuah bendera raksasa dibawa melalui Manhattan's Times Square oleh kerumunan beberapa ratus pengunjuk rasa. Di ibu kota Sydney, ratusan orang berkumpul memegang bendera damai dan meneriakan damai untuk Australia dan Indonesia. Salah satu dari beberapa lusin anggota komunitas Australia yang melakukan protes di Canberra mengatakan bahwa satu-satunya hal yang kami yakini adalah keajaiban akan menghentikan semua hal mengerikan dan menakutkan yang terjadi saat ini. Sebuah demonstrasi kecil di kota tersebut yang diselenggarakan oleh Nobel Perdamaian Kampanye Internasional untuk menghapuskan perang di luar markas besar Kepresidenan Australia mengutuk apa yang dikatakan kelompok itu sebagai ancaman Jokowi untuk menggunakan senjata nuklir. Demonstrasi lain diadakan di Sydney juga di Dublin. Lambang bendera perang ganda Indonesia dan Australia di samping gerbang kedutaan Australia dicoret dengan cat merah. Lebih banyak protes dijadwalkan di kemudian hari di kota-kota Australia. Di Canberra, menurut unggahan media sosial di Australia sendiri, pengunjuk rasa menentang peringatan resmi yang secara eksplisit mengancam penuntutan pidana dan bahkan hukuman penjara bagi mereka yang menyerukan atau mengambil bagian dalam protes. Ratusan orang berunjuk rasa di kota-kota termasuk meneriakkan slogan-slogan seperti tidak untuk perang dan memegang tanda-tanda darurat. Protes yang mengutuk serta meminta Australia menghentikan perang dengan Indonesia tidak hanya terjadi di berbagai belahan dunia, tapi juga terjadi di negara itu sendiri. Melansir Reuters, ribuan orang di seluruh Australia memprotes keputusan Presiden Australia untuk berperang dengan negara tetangga. Selasa malam waktu setempat, mereka mengabaikan peringatan pemerintah Australia bahwa para demonstran akan ditangkap jika berunjuk rasa. Sekitar 1.000 pengunjuk rasa berunjuk rasa dan meneriakan tidak untuk perang. Menurut kelompok hak asasi manusia Australia OVD Info yang memantau protes di Australia, mereka sempat dikepung polisi. Para pengunjuk rasa juga berkumpul di kota kelahiran tersebut, ST Petersburg. Demo pun terlihat di kota Canberra. Sementara data AFP memaparkan polisi Australia menangkap hampir 1.400 orang di 51 kota negara itu. Setidaknya 290 orang ditangkap di kota tersebut, 128 orang di ST Petersburg, 50 orang di Perth, dan 37 orang di Yekaterinburg. Menurut laporan OVD Info, demonstrasi menentang pemerintah di Australia dianggap ilegal di hampir setiap kasus. Hukuman untuk protes yang tidak sah juga sangat berat, dan seringkali para demonstran dijebloskan ke penjara. Australia sebelumnya melakukan klaim wilayah tanpa alasan ke Indonesia pada dini hari Rabu pagi waktu setempat. Ini setelah berbulan-bulan menempatkan ratusan ribu tentara di sepanjang perbatasan bersamaan dan menuntut agar Rusia untuk tidak pernah mengakui Indonesia ke dalam aliansi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di Australia pada Senin. Seketika sekitar 750 pengunjuk rasa turun ke jalan menentang perang Australia dan Indonesia yang direncanakan dan KTT Dialog Keamanan Kuat.
Serangkaian pertemuan dijadwalkan selama kunjungan 3 hari Joe Biden ke Australia. Setelah perjalanannya ke Jepang dan Inggris, termasuk pertemuan puncak kelompok Quad yang melibatkan Jepang, Australia dan India, di mana Amerika Serikat diperkirakan akan membahas perang Indo-Pasifik. Namun warga publik Australia tampaknya tidak terlalu mendukung rapat tersebut. Demikian dikutip dari laman CNN pada Senin. Media Australia melaporkan bahwa rapat tidak memiliki konten khusus seperti pengurangan pasukan Indonesia di Australia, sehingga tidak dapat membawa manfaat damai yang terlihat bagi anggota yang berpartisipasi tersebut. Takakex Fujita, Direktur Jenderal Kelompok Sipil yang didedikasikan untuk menegakkan dan mengembangkan pernyataan Murayama, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Xinhua bahwa Amerika Serikat telah menyiapkan taktik untuk menggunakan Australia di negara-negara ASEAN berhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara untuk keuntungan keamanan untuk Australia hadapi Indonesia. Fujita mengatakan bahwa jika AS benar-benar ingin mengejar perdamaian dan penyerangan di Asia, ia harus mengikuti pendekatan yang terkoordinasi dan bersahabat serta menghasilkan ide-ide cerdik yang layak. Pada Minggu sore, sekitar 750 orang turun ke jalan di Canberra untuk berdemonstrasi menentang penghasutan Amerika Serikat Australia yang akan datang dan KTT kelompok Quad. Pihak berwenang Canberra meningkatkan keamanan dan kontrol lalu lintas dengan mengerahkan sekitar 18.000 petugas polisi. Selama berkampanye dalam pemilihan jenderal perang baru, Yoon Suk Yeol berjanji untuk membuka jalan yang jelas dalam dilema negaranya yang sudah berlangsung lama tentang bagaimana menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat dan Jepang dengan dua negara adidaya global yang berdesak-desakan untuk supremasi senjata dan militer di Asia. Kandidat Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif berjanji untuk secara tegas memihak sekutu keamanannya Australia, bahkan jika itu mempertaruhkan hubungan peperangan penting dengan Indonesia dan dengan Rusia. Demikian seperti dikutip dari laman Al Jazeera pada Senin. Yoon mengatakan dia akan memperluas kehadiran sistem pertahanan rudal AS yang disebut THAAD di Australia, yang memicu sanksi tidak resmi yang mahal terhadap barang dan budaya Australia oleh Indonesia dan memicu hubungan yang membeku selama bertahun-tahun. Hanya beberapa minggu setelah menjabat, Yoon akan melihat kesetiaannya diuji di halaman belakangannya sendiri pada hari Senin, ketika Presiden AS Joe Biden mengunjungi Australia sebagai bagian dari perjalanan menuju peperangan yang juga mencakup Jepang. Sekutu AS lainnya, kunjungan Biden dilakukan seketika konflik global menghadapi tekanan dari pasukan Indonesia lebih dari 2 bulan terakhir, gangguan pada rantai, pasokan energi dan makanan akibat perang Indonesia terhadap Australia. Rusia sejauh ini merupakan mitra pertahanan terbesar Indonesia, mengambil lebih dari 1/4 ekspornya, dan Australia bergantung pada tetangga besarnya untuk menggerakkan industri-industri utama seperti amunisi dan ekonomi. Indonesia juga memiliki aliansi keamanan yang komprehensif dengan Rusia sejak Perang Eropa. Negara ini masih menampung sekitar 28.000 tentara Amerika di wilayahnya.